Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi edisi weekend ya, hari Minggu untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini pemirsa. Hijau nih kita ya, Iya, ya. harus segar, Harus kan? segar Karena hari ya. Minggu ya. Betul sekali, kita tetap semangat menemani Anda pagi hari ini pemirsa, karena selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Beriman Athena ya. Dan saya Arlisa, hari pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, sebuah rumah warga di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu malam. 17 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap dan kobaran api muncul dari atap sebuah rumah warga di Jalan Agung Raya 1, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Kebakaran ini membuat warga panik. Puluhan petugas dan 17 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan 30 menit kemudian sehingga tidak menyebar ke rumah lainnya. Kebakaran ini sementara diduga akibat korsleting listrik. Ini berasal dari satu rumah warga di Lenteng Agung, dan kebetulan di sini memang ada sumber air yang bisa mendukung operasional kita sehingga bisa cepat dilokalisir, dan hasilnya hanya satu rumah yang mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polsek Jagakarsa masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Helmi Sanjogbati, iNews melaporkan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, kita memasuki ke segmen mudik. Arus balik masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, sebagian pemudik memilih untuk kembali ke ibu kota untuk menghindari kepadatan penumpang di hari Senin yang merupakan akhir dari libur panjang. PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 terjadi pada hari ini dan 1 Mei besok. Sebagai antisipasi lonjakan jumlah penumpang, sejumlah fasilitas ditambah. Di antaranya, petugas layanan customer service mobile. Petugas ini membantu atau mengarahkan penumpang untuk mendapatkan informasi. Selain menambahkan jumlah kursi sebanyak 2.500 kursi, PT KAI juga bekerja sama dengan personil TNI dan Polri untuk mengamankan arus balik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait arus balik di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Nisa Sahib di sana. Selamat pagi Nisa, bagaimana suasana arus balik di Stasiun Pasar Senen Minggu pagi ini? Apakah sudah banyak pemudik yang datang ke ibu kota? Baik, Bremana, Arlista, dan juga pemirsa, pada H+8 Lebaran ini arus balik mudik masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, pada hari ini tanggal 30 April hingga 1 Mei mendatang memang diprediksi sebagai puncak dari arus balik gelombang kedua Lebaran 2023 ini. Dan pemirsa, pagi ini sudah terlihat pemudik terlihat berbondong-bondong membawa koper dan juga kardus dari keberangkatan Stasiun Senen ini. Dan juga sebagai pantauan kami, kereta yang tiba terakhir di Stasiun Pasar Senen ini ada kereta dari tujuan Semarang ke Jakarta yang tiba sekitar pukul 4 tadi. Dan juga berdasarkan data terbaru, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen ini hingga pagi ini sekitar 17.000 penumpang, dan diprediksi masih akan terus naik hingga esok hari. Dan pasca Lebaran ini ada
Adapun sebagian kota tujuan yang paling banyak diminati atau yang paling banyak penumpang yaitu Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Tegal, dan juga Bandung. Sekian informasi dari saya, Bremana, Arlista, dan juga pemirsa. Ya, Nisa, tadi ada sampaikan bahwa sudah ada terjadi arus balik di sana dan saya lihat di belakang Anda juga sangat ramai walaupun masih jam 4. Nah, untuk arus balik di sana dibandingkan dengan hari kemarin, ini apakah meningkat atau seperti apa? Di hari kemarin sekitar penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen ini sekitar 16.500 dan sekarang diperkirakan sekitar 17.000, jadi ada peningkatan sekitar 500 orang maksud saya. Ya, terima kasih Nisa Sahib melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih ramai lancar hingga Sabtu kemarin. Antrian hanya terjadi di beberapa titik dermaga. Dari data yang dirilis pihak PT ASDP Indonesia pada arus balik gelombang pertama Lebaran kemarin, terjadi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Total 39 unit kapal disiapkan setiap 1 jam sekali. Realisasi total penumpang per tanggal 28 hingga 29 April yang menyeberang di puncak arus balik gelombang pertama tercatat sekitar 90.000 orang. Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Putu Bagus untuk mengetahui situasi terkini arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat pagi Putu, bagaimana di sana, apakah ada antrian untuk pemudik di pagi hari ini? Ya, selamat pagi, Bre, Arlista, dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan kondisi terkini di tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di gerbang utama Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana memang terpantau volume kendaraan ini terpantau cukup landai dan cukup tidak ada antrian yang terjadi secara mengular di dalam kompleks pelabuhan. Namun kami menyampaikan informasi penting memang dari pihak terkait, khususnya dari ASDP dan kepolisian setempat menyatakan bahwa memang ada 2 gelombang yang bakal terjadi untuk puncak arus balik di wilayah Bakauheni ini, di mana memang gelombang pertama sudah terjadi kemarin di tanggal 25 hingga 26 April dan gelombang kedua akan terjadi yakni pada hari ini 30 April hingga 1 Mei mendatang. Namun dari pantauan kami memang tidak ada antrian yang secara mengular begitu, namun memang ada beberapa antrian di beberapa titik pelabuhan atau dermaga, namun terpantau cukup kondusif. Samping itu kami menyampaikan informasi untuk dari pihak ASDP sendiri, yakni untuk persiapan puncak arus balik menambahkan 39 unit kapal untuk menyeberangkan para pengendara dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Samping itu untuk dari pihak kepolisian juga menambahkan beberapa posko pelayanan kesehatan dan terpadu bagi para pemudik yang ingin berpergian jarak jauh ini dari kampung halaman mereka ke kota asal tujuan mereka bekerja begitu. Dan samping itu kami juga menyampaikan informasi penting untuk penerapan delaying system di wilayah Bakauheni ini akan dilakukan secara kondisional. Artinya jika memang tidak ada kepadatan di wilayah Bakauheni ini tidak akan diberlakukannya delaying system, namun persiapan lainnya seperti titik-titik rest area dan juga titik-titik pelayanan kesehatan sudah disiapkan untuk mengakomodasi para pengendara yang ingin melakukan perjalanan arus balik. Begitu, sekian Bre dan juga Arlista. Putu, hingga saat ini ASDP sudah menyiapkan 39 unit kapal laut untuk menyeberangkan pemudik dari Bakauheni ke Merak. Apakah ke 39 kapal ini menurut Anda sudah cukup atau justru diperlukan unit tambahan, Putu? Ya baik, Arlista dan juga Bre, dapat diinformasikan memang untuk arus balik ini disediakan 65 unit kapal, namun perharinya berganti demikian kondisi situasional. Hari ini disediakan 39 unit kapal dan memang situasinya kondisional. Jika memang dibutuhkan kembali akan ditambahkan, namun sejauh ini kemarin data per tanggal 28 disediakan 37 dan untuk di puncak arus balik ini ditambahkan menjadi 39 unit kapal dan terpantau memang kondisi ini sangat memungkinkan atau terjadi secara kondusif. Artinya memang penyeberangan yang dilakukan setiap unit kapal yang setiap
di setiap dermaga setiap 1 jam sekali ini memang terpantau cukup kondusif, sehingga 39 unit kapal ini dari pantauan kami menjadi hal yang baik untuk para penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ini. Sekian Arlista dan juga Bre. Ya, Putu, kalau untuk puncak arus balik kan Anda sampaikan tadi hari ini dan juga besok akan terjadi lagi. Nah, untuk informasi apakah Anda sudah dapat ini berapa persen kendaraan yang sudah kembali dari Bakauheni untuk menuju ke Merak? Ya baik, untuk volume kendaraan memang sejauh ini kami mendapatkan data dari pihak KSDP ada sekitar kendaraan 60.000 penumpang yang sudah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan dari pihak KSDP pun menyatakan di puncak arus balik tahun 2023 ini, data ini cukup menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, Bre, Arlista dan juga pemirsa. Berarti dapat diinformasikan memang tahun ini di Bakauheni dan juga Merak sangat efektif untuk mengakomodasi para pengendara atau para pemudik ini yang ingin melakukan arus mudik maupun arus balik di wilayah Bakauheni dan juga Merak, sehingga memang terpantau cukup kondusif, di mana memang bisa terlihat di belakang saya antrian ini tidak terjadi secara mengular begitu, namun memang di beberapa titik ini ada beberapa antrian, namun terpantau cukup kondusif, yang artinya hanya terjadi di dalam titik pelabuhan saja dan tidak mengular atau mengganggu arus lalu lintas di sekitaran wilayah Bakauheni. Sekian Bre dan juga Arlista. Baik Putu, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Pelabuhan Bakauheni dan selamat kembali bertugas Putu. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Arus balik libur Lebaran masih terjadi di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati oleh penumpang yang tiba selesai libur Lebaran 2023. Kemarin, pergerakan penumpang sebanyak mencapai 155.000 orang, naik 65% dibandingkan dengan hari biasa. Periode angkutan Lebaran tahun 2023 mengalami kenaikan hingga 20-30% dibandingkan dengan tahun lalu. Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebuah minibus bernomor polisi B2553 KOY terguling di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula ketika minibus melaju dari arah Pondok Indah menuju Kebayoran Lama dalam kecepatan tinggi. Namun pengemudi yang diduga dalam pengaruh alkohol hilang kendali dan menabrak beton separator bus Transjakarta dan terguling. Kerasnya hantaman membuat minibus ringsek parah di bagian depan dan separator hancur berantakan. Berdasarkan keterangan saksi mata, minibus berisikan 3 wanita dan ketiganya dalam pengaruh minuman alkohol. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Bayoran, dia nabrak separator, dia keadaan mabuk. Jadi tiga-tiganya itu dalam keadaan mabuk, dia semuanya cewek gitu. Oh, cewek. Emang kenceng bang tadi bang? Kenceng, kecepatan tinggi dia. Terus kondisi ketiga penumpangnya itu bagaimana bang? Kalau ketiga penumpangnya itu tidak ada yang luka-luka, tidak ada korbannya. Cuman memang kendaraan posisi hancur. Petugas derek yang tiba di lokasi mengevakuasi minibus agar tidak menimbulkan kemacetan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satwil-Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri kembali menerapkan rekayasa lalu lintas dari kilometer 188 Tol Palimanan hingga kilometer 72 Tol Cikampek, Jawa Barat. Sementara itu, lalu lintas Tol Cipali kilometer 74 arah Jakarta terpantau lengang kemarin malam.
Korlantas Polri kembali menerapkan sistem satu arah dari kilometer 188 Tol Palimanan hingga kilometer 72 Cikampek hingga pukul 12 malam kemarin. Sebelum skema one way diterapkan, jajaran Korlantas Polri sudah melakukan pembersihan mulai pukul 1 siang hingga setengah 3 sore kemarin. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik di Tol Cipali, kita bergabung dengan rekan Yola Duyanti di sana. Ya, selamat pagi Yola, bagaimana kepadatan di Cipali, apakah ada di pagi hari ini? Baik, selamat pagi Bremana, Arlista dan juga pemirsa. Memang untuk situasi lalu lintas di Tol Cipali ini tepatnya di kilometer 74 mengarah ke Jakarta pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar. Ini memang artinya belum terlihat adanya kesendatan maupun kemacetan di titik ini. Sementara untuk kendaraan sendiri hingga pada pagi hari ini masih didominasi dengan kendaraan pribadi berplat kendaraan B dari Jakarta yang mana pada pagi hari ini baru akan melakukan perjalanan arus balik. Sementara untuk skema rekayasa lalu lintas ini berupa one way atau sistem satu arah kembali diterapkan oleh Korlantas Polri. Namun berbeda halnya dengan kemarin, untuk pagi hari ini diterapkan one way atau sistem satu arah dari kilometer 414 Kali Kangkung mengarah ke kilometer 72 Cikampek. Yang mana ini dilakukan ataupun diterapkan kembali melihat masih tingginya peningkatan volume kendaraan dari arah timur mengarah ke Jakarta. Adapun sebelum dilakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah, ini sudah dilakukan pembersihan jalur terlebih dahulu pada tadi malam, ini tepatnya setengah 8 malam hingga setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, yang mana ini dilakukan pembersihan jalur dari arah Jakarta ke arah timur guna untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan yang melintas dari arah kilometer 188 Palimanan mengarah ke kilometer 414 Kali Kangkung. Sementara untuk selain skema rekayasa lalu lintas sendiri, ini hingga nanti pada tanggal 2 Mei 2023 masih diterapkan adanya pembatasan muatan angkutan barang yang dilakukan guna untuk mencegah kemacetan pada periode puncak arus balik. Karena seperti yang kita ketahui, Bremana, Arlista dan juga pemirsa, bahwa puncak periode arus balik ini untuk periode kedua diprediksi akan terjadi pada pagi hari ini hingga besok 1 Mei 2023 mendatang. Karena memang untuk kegiatan dan juga aktivitas masyarakat pasca Lebaran ini akan kembali normal pada 2 Mei 2023 mendatang. Untuk itu memang pihak Jasa Marga juga menghimbau kepada para pengendara yang hari ini baru akan melakukan perjalanan arus balik atau hari ini sudah berada di perjalanan arus balik, ini untuk selalu memastikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan dalam keadaan prima sehingga bisa selamat sampai tempat tujuan ini dengan selamat. Selain itu juga pengendara harus melihat dan juga memerhatikan dari rambu-rambu lalu lintas serta mendengarkan arahan dari petugas yang berjaga, karena memang pihak kepolisian ini sudah menyiapkan beberapa antisipasi, di antaranya adalah menyiagakan personilnya untuk berjaga di titik-titik yang memang rawan terjadi kemacetan. Selain itu juga kepolisian juga sudah mengerahkan personilnya untuk menggunakan sepeda motor untuk nantinya menyisir sepanjang jalan tol ke arah Jakarta untuk melarang para pengendara ini berhenti di bahu jalan, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kemacetan terjadi salah satu faktornya adalah banyaknya pengemudi yang berhenti di bahu-bahu jalan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Bremana dan juga Arlista. Baik Yola, kalau misalkan melihat situasi kondisi terkini untuk pagi ini ramai lancar, tapi apakah ada tips dari Yola mungkin untuk para pemudik yang hendak balik ke Jakarta? Karena tadi Anda sampaikan bahwa untuk puncak arus mudik diprediksi hari ini dan besok. Kalau tips dari Yola seperti apa? Harus jam berapa nih kira-kira pemudik kembali ke Jakarta? Baik, Arlista, Bremana dan juga pemirsa, jika kita melihat dari hari-hari sebelumnya pada periode arus balik ini, memang waktu yang paling banyak digunakan oleh pengendara untuk melakukan perjalanan arus balik adalah dini hari hingga pada pagi hari. Yang mana ini menjadi waktu yang favorit untuk pengendara ini melakukan perjalanan arus balik. Namun yang dapat kami himbau kepada para pengendara yang hari ini baru akan melakukan perjalanan arus balik atau hari ini sudah di dalam perjalanan arus balik,
Ini untuk selalu memerhatikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan selalu dalam kondisi yang prima, dan juga tidak memarkirkan kendaraan untuk beristirahat di bahu jalan, karena selain mengganggu pengemudi lain, banyaknya pengendara yang berhenti di bahu-bahu jalan ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan. Karena memang diprediksi sekitar 700.000 kendaraan ini belum kembali dari arah timur mengarah ke Jakarta. Untuk itu memang skema rekayasa lalu lintas juga turut dilakukan ataupun diterapkan dari kilometer 414 Kali Kangkung mengarah ke kilometer 72 Cikampek. Selain itu, ini artinya Arlista Bremana dan juga pemirsa, memang untuk pengendara yang dari arah Jakarta mengarah ke timur nantinya akan dilakukan putar balik begitu di gerbang tol Cikampek untuk nantinya melanjutkan perjalanan ke Jalan Raya Nasional Pantura untuk ke arah timur, baik ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu mengupdate informasi terkini terkait skema rekayasa lalu lintas dan juga mengikuti arahan dari para petugas, karena memang banyak petugas yang sudah berjaga di titik-titik untuk memberitahu kepada pengendara ini terkait skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sementara itu Arlista dan juga Bremana. Yola, tadi Anda sampaikan bahwa banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Seperti yang di belakang Anda saat ini ada kendaraan yang parkir di bahu jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi bagaimana dengan rest area di sana? Apakah tidak mencukupi atau seperti apa keadaannya memang? Baik, Bremana, Arlista dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat ini di belakang saya ada satu mobil yang memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan. Namun untuk rest area sendiri ini di Tol Cipali memang sudah terdapat beberapa rest area yang tentunya ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang untuk menunjang stamina fisik maupun kendaraan bagi para pengendara. Di Tol Cipali sendiri ini ada mulai dari rest area kilometer 101B, lalu ada rest area kilometer 86B, lalu juga ada rest area kilometer 81B, dan dilanjutkan dengan rest area kilometer 62 Purwakarta. Namun khusus untuk rest area 86B hingga saat ini memang masih ditutup, baik untuk para pengemudi maupun para karyawan, karena memang pada beberapa hari lalu ini sempat terjadi adanya semburan api di dalam rest area, yang mana ini dilakukan penutupan sementara untuk mempercepat petugas untuk memadamkan api. Karena memang kemarin diprediksi api sendiri ini baru akan padam 3 hingga 4 hari ke depan, karena memang semburan api tersebut ini berasal dari sumber gas yang berada di dalam rest area. Sementara itu, Bremana. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yola Duyanti dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, ruas tol Jagorawi yang mengarah ke Bogor mengalami kemacetan panjang. Meningkatnya volume kendaraan membuat kendaraan yang melintas nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terpantau di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 7 Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Antrian panjang kendaraan terjadi beberapa kilometer sejak gerbang tol Cawang. Kemacetan panjang ini terjadi lantaran warga memanfaatkan momen panjang libur akhir pekan yang terjadi hingga hari Senin besok. Diperkirakan kemacetan ini masih akan terus terjadi. Sementara untuk arus kendaraan dari arah Bogor ke Jakarta terpantau ramai lancar. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, usai diotopsi jenazah Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu disemayamkan di rumah duka RSPAD Jakarta Pusat. Pihak keluarga menolak dugaan korban meninggal akibat bunuh diri. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu diambil pihak keluarga Sabtu malam. Jenazah disemayamkan sementara di rumah duka RSPAD Jakarta Pusat.
Jenazah kemudian diterbangkan Minggu pagi ke Manado, Sulawesi Utara untuk dimakamkan secara kedinasan. Olah TKP digelar pada Sabtu siang di lokasi tewasnya AKBP Budi. Korban tewas setelah tertabrak kereta api. Lokasi rel berada di pinggir Jalan Bekasi Timur Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa saksi dimintai keterangan, salah satunya adalah masinis kereta dan warga sekitar. Dugaan sementara AKBP Budi bunuh diri. Benar merupakan anggota Polri, Polda Metro Jaya, yang jabatannya saat ini adalah sebagai Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Sementara hasil dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan ini patut diduga bunuh diri. Sementara ini dalam proses penyelidikan ini, ya. Untuk motif tentu teman-teman akan bertanya, ini masih di dalam. Jauh sebelumnya kejadian ini, yang bersangkutan ini sakit, ya. Namun pihak keluarga membantah korban meninggal dunia karena bunuh diri. Keluarga menduga korban dibunuh karena korban sempat menerima telepon dari seseorang 1 jam sebelum kejadian. Berita meninggal. Nah, karena kan keluarga meninggal ini, kami menolak kalau dituduh bunuh diri. Mengusut tuntas. Karena lewat telepon itu, yang menelpon seseorang itu, nah sampai sejam meninggal. Nah, itu yang menjadi keraguan. Dan meninggal katanya, ya kita menduga juga kan, jangan ada disuntik, dugaan, atau ditembak dulu baru dilempar. Itu kan dugaan juga kita keluarga berpikir. Karena pertama, seorang AKBP melakukan itu kedua orang juga, karena saya tahu kehidupan keluarga. AKBP Budi Alfristo Woli ditemukan tewas di rel sekitar stasiun Jatinegara pada Sabtu pagi. Ia baru menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Jaktim mulai 27 Maret 2023. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara atas tewasnya atlet para tenis meja David Jacobs. Dugaan sementara David salah naik sehingga terjatuh atau melompat dari kereta. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat kembali menggelar olah tempat kejadian perkara guna mengungkap misteri tewasnya atlet para tenis meja David Jacobs. Olah TKP dilakukan secara mendetail, mulai dari penyisiran dengan berjalan kaki dari stasiun Juanda ke lokasi kejadian yang berjarak 500 meter. Dari stasiun Juanda, petugas melanjutkan olah TKP di stasiun Gambir. Di sini petugas memeriksa sejumlah CCTV yang sempat merekam David Jacobs mulai dari area kedatangan, boarding, hingga ke area peron. Dari CCTV dari 5 masa ponsel milik korban yang hanya selisih 2 menit dari stasiun Gambir ke lokasi kejadian, polisi menduga David salah naik kereta. Namun polisi masih menyelidiki apakah korban terjatuh atau sengaja melompat. Polisi juga telah memeriksa 6 orang saksi. Ada kemungkinan yang bersangkutan salah naik kereta. Karena kalau kita lihat tadi, dari stasiun Gambir menuju TKP itu cukup jauh, 500 meter lebih. Kalau ditempuh dalam waktu 2 menit dengan jalan kaki, itu hal yang tidak mungkin. Kemudian ada bukti baru lagi, ada CCTV yang berada di rel, tempat perpindahan rel itu apa tadi namanya? Wesel, ya, tempat perpindahan rel itu ada CCTV. Itu tidak terlihat sama sekali ada orang jalan kaki. Sekarang yang masih kami dalami, kenapa sampai yang bersangkutan berada terjatuh, termasuk luka-luka yang ada pada tubuhnya, ini yang sedang kami dalami sambil menunggu hasil otopsi ataupun hasil visum yang dilakukan oleh tim kedokteran di RSCM. Sebelumnya David ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di rel kereta jalur stasiun Gambir stasiun Juanda pada Kamis malam dengan luka di bagian kepala. David baru dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3.40 keesokan harinya di Rumah Sakit Husada. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, marah terjaring razia seorang juru parkir liar menganiaya petugas Dinas Perhubungan di kawasan Pintu Monas Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Pelaku ternyata dalam kondisi mabuk dan menggunakan narkoba jenis sabu. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan geram saat mengetahui rekan mereka dianiaya seorang juru parkir liar yang terjaring razia di Pintu Monas Pertamina Gambir, Jakarta Pusat.
Petugas kemudian berusaha menangkap pelaku yang masih memegang senjata tajam agar tidak membahayakan jiwa petugas lain dan warga sekitar. Setelah terdesak, pelaku akhirnya menyerah dan petugas berhasil merebut senjata tajam yang digenggam pelaku. Insiden ini mengakibatkan satu petugas di sub terluka di lengan. Dari hasil pemeriksaan di Polsek Gambir, pelaku diketahui bernama Radef Candeli, 22 tahun, asal Sumatera Selatan. Ia marah lantaran terjadi razia saat menjaga parkir liar. Namun dari hasil tes urin, pelaku ternyata mabuk minuman keras dan memakai narkoba jenis sabu. Pada saat akan digunakan, rekan-rekan di sub secara sigap mengamankan pelaku, namun sudah sempat diayunkan sehingga korban berusaha menangkis dan mengenai tangan. Korban atas nama saya dan pelaku inisial? Korban atas nama Fahri dan untuk pelaku inisial RC. Hasil tes urin sendiri gimana? Pada saat kita periksa, diketahui bahwa pelaku di bawah pengaruh alkohol dan kita lakukan cek urin positif amfetamin. Sabu ya, Bang? Sabu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gambir. Pelaku diperiksa terkait kasus penganiayaan yang dilakukan dan narkoba yang digunakannya. Pemirsa, polisi menangkap seorang bule warga negara Australia yang diduga meludahi imam masjid di Bandung, Jawa Barat. Hadis Pagi akan segera kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.